Yang kedua, yang saya mau jelaskan dari situ sebenarnya adalah bahwa ada kalanya, bukan ada kalanya, justru seringkali dalam kehidupan itu Bapak sekalian, nutrisi yang kita perlukan ya untuk diri kita itu bukanlah nutrisi yang sifatnya nutrisi jasad. Ya. Nutrisi yang sifatnya bisa jadi itu yang lebih kita butuhkan adalah bisa jadi bagaimana nanti kita akan bicara kesehatan. Gampang sebenarnya. Ini kan saya lihat umurnya rata-rata ya sudah cukup senior lah ya. Tapi nggak tahu, kan tadi saya ditanya lah ya, nggak disebutin sama Ibu MC tadi lahir saya berapa, ya nggak penting-penting juga. Tapi yang paling penting itu adalah seberapa banyak kebaikan, karya, ibadah yang kita lakukan, itu aja yang penting kan. Nah itu sebenarnya kalau saya mencoba mengkaitkan, kalau Bapak Ibu atau jemaah sekalian pernah dengar ada namanya biological age. Ya, biological age itu adalah umur biologis. Terus actual age. Actual itu umur bener-benernya. Jadi contoh, ini ada orang nih. Anda lihat atau mungkin actualnya atau mungkin umur benerannya itu sebulan mungkin 30 tahun misalkan. Umur 30 tahun. Ya. Tapi biological age-nya dia ya, umur biologis selnya itu bisa jadi lebih tua dari 30, bisa jadi lebih muda. Ya. Jadi sebenarnya kalau Anda atau banyak orang yang bukan tertipu sih, terkecoh dengan apa ya? Produk-produk anti aging itu. Anda mau tahu? Saya kasih tips anti aging terbaik. Mau? Masih mau kan? Nggak perlu Anda beli kolagen, nggak perlu Anda beli sarang walet yang harga satu botolnya 100.000 itu. 100.000 loh. Sarang walet itu kalau pernah beli 100.000, saya pernah nyobain beli satu. Lumayan juga sih ya. Dia bilang ini kolagen apa segala macam. Padahal anti aging terbaik itu adalah puasa. Puasa itu slowing down your age. Yes, artinya apa? Makanya saya bilang tadi dengan usia-usia yang kita sekarang ini lagi lucu-lucunya lah bahasa kita saya. Ya. Kenapa saya katakan lagi lucu-lucunya? Memang lagi lucu-lucunya. Guru saya mengajarkan kita tuh dibagiin, dia katakan umur manusia itu dibagi 4 kuadran, dia bilang. Ya, 4 kuadran. Satu kuadran itu 15 tahun. Bayangin ya, 4 kuadran. Satu kuadran 15 tahun. Artinya kuadran pertama berapa tahun? 0 sampai 15. Kuadran kedua 15 sampai 30. Kuadran ketiga 45 sampai 30 sampai 45. Kuadran keempat 45 sampai 60. Anda sudah mulai paham kenapa orang umur 60 tahun sikapnya kayak anak kecil, karena kuadran itu kan balik. Paham ya? Dan dia akan punya diagonal atau garis silang. Contoh. Contoh nih. Anda ketemu dengan sebelah mungkin seseorang, ya entah laki atau perempuan yang umurnya sebelah mungkin 40, 15 tambah 45 tambah 50, 52 lah misalkan. 52 kebayang ya? 52 itu berarti kuadran kemana? 4. Kuadran 4 kan? Nah, dia akan beririsan, kata guru saya itu, dengan garis diagonalnya. Jadi kalau misalkan ini 52 itu kan berarti kurang lebih setengahnya lah ya, iya kan? Dia akan beririsan dengan garis di sebelahnya. Jadi kalau misalkan dia di sini, dia akan garis irisannya di sini tuh. Jadi umur 52 itu kira-kira dia akan punya karakter, kejiwaan dia seperti umur berapa? Kalau di kuadran 2. Umur berapa tuh? Dua puluhan kan? 20-an something lah ya. Jadi jangan heran kalau misalkan ini agak lucu sih. Anda ketemu ya dengan suami atau istri yang dia puber balik.
Ketika dia umurnya 45, dia kan kuadrannya umur 45, berarti kan diagonal sebelahnya bahkan berarti kan umur 15. Paham? Maka 15, jadi kelakuan dia di umur 15 tahun itu akan kembali ke 45, paham? Jadi makanya kata Nabi, Rasulullah bilang umur umatku itu 60 sampai 70 tahun kurang lebih. Maka kalau dia sudah masuk 60 ke atas, maka sikapnya, kelakuannya dia kayak 0, 1, 2 gitu aja, minta perhatian gitu loh. Paham ya? Nah gitu. Jadi sekarang yang umurnya sudah berapa? Misalkan 50 ya atau 60 ya misalkan. Anda akan balik ke situ lagi. Dan itu nutrisi yang, nah ini ilmunya di sini. Dan itulah nutrisi yang jauh lebih Anda butuhkan daripada makanan paling sehat sekalipun. Itu nutrisinya. Karena apa? Karena kita justru malah lebih membutuhkan aslinya kita nih Bapak sekalian. Anda gini, saya ini kan banyak ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau Anda masak, Anda tuh sudah akan merasa kenyang, bahkan ketika masakan Anda dihargai, Anda dibilang terima kasih, enak banget, Anda udah kenyang, bahkan nggak perlu makan. Betul? Sudah saya pernah bilang kan? Sebaliknya, lihat sebaliknya. Sebaliknya apa? Sebaliknya justru malah itu akan menyerang Anda balik kalau seandainya ketika Anda 20 tahun menyajikan satu cangkir kopi kepada suami Anda tanpa ikhlas, grundel segala macam, itu balik semua ke kita. Sehingga apa? Kopinya membuat hati menjadi keras. Jadi akhirnya kopinya membuat si istrinya itu kolesterolan. Saya bisa mengatakan ini kenapa? Hadis ini kita sudah sering banget kita dengar. Padahal yang dibutuhkan sama si istri itu apa? Aku tuh 25 tahun nyiapin kopi saben pagi, gak pernah ada ucapan terima kasih. Gak pernah. Itu akan jadi masalah ketika jiwanya lemah. Contoh, baik, saya cerita sedikit. Sini kan sebagian sudah punya cucu kayaknya. Oh, udah semangat banget ceritanya. Anda jujur atau tidak jujur, mau atau tidak mau akuin, dari semua anak Anda, katakanlah ada 4 atau 5, ada anak yang Anda jauh lebih sayangi. Tidak mungkin enggak. Betul? Oh, Nabi Yusuf aja begitu? Nabi? Apalagi kita? Pasti ada. Tiba-tiba Anda paling senangnya umumnya paling dekat dengan anak nomor 1 umumnya. Iya kan? Lalu tiba-tiba Anda diminta tinggal di anak nomor 3 atau nomor 4 yang Anda nggak terlalu suka sama dia. Si anak juga nggak tahu diri, nggak sadar diri, maksain si ibunya nginep situ, katanya oke lah, tabaruk mencari berkah dari orang tua, oke lah, ada masalah. Cuman ibunya nggak kuat di situ lama-lama, ngelihat maaf istrinya dia nggak cocok juga, ya nggak berantem, cuman nggak cocok, kurundel terus gitu. Saya pernah ketemu orang kayak begini, Bu. Dia bilang, dia manggil saya Zaidul karena anak dia itu teman saya dulu. Dia dulu, ini Ibu mau tanya, dia bilang ibunya ada benjolan di leher, dia bilang. Oh iya, saya sudah tahu nih kira-kira apa masalahnya. Terus saya tanya gini sama dia, Ibu ada masalah nggak sama anak di rumah? Saya bilang nggak ada. Jawabannya pasti nggak ada. Mana mau ada. Mana mau kita tuh dibilangin ada masalah dalam hidup, nggak mau gitu. Alhamdulillah gitu kan. Termasuk jadi orang tua gitu kan. Bapak ibu pengennya apa? Nggak ada, lihat kamu seneng, bahagia, sukses, udah seneng. Padahal dia pengen sesuatu. Betul, iya-iyain aja. Udah mulai iya-iya kan? Makanya kalau Anda pengen sesuatu, kasih tahu, jangan pakai ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan tau? Ngebatin tok gitu loh. Kasih tahu. Pengen apa sana? Nah, aku pengen umroh. Kasih tahu. Mau dia bisa atau tidak, urusan belakangan. Tapi mama pengen umroh. Anaknya akhirnya kan jadi wasilah dia untuk melakukan kebaikan bakti sama orang tua. Kalau seandainya misalkan belum ada dana misalkan. Dia ngomong. Ini yang kadang-kadang kita tuh kurang ngomong ini. Anda pengennya apa sama suami? Misalkan dilarang. Anda nggak ngomong, suami juga nggak tahu. Sudah lama banget pengen, misalkan ada di sini sukanya apa, melihara ikan misalkan, misal, atau mungkin melihara tanaman.
Lalu nggak melihara juga, akhirnya jadi masalah kan. Nah, kembali ke cerita ibu tadi itu. Saya bilang, ibu ada masalah nggak? Nggak ada nak, dia bilang. Oh, mungkin sama anak 1, 2, atau mungkin saya bilang langsung, ibu pengennya tinggal di anak nomor 1, tapi ibu akhirnya tinggal di anak nomor sekian, saya bilang gitu kan. Baru saya ngomong gitu nangis dia. Nangisnya itu bagus, ya, seneng saya. Makanya tadi dibilangin ada kafe di kafe JSR namanya, di Jati Asih. Akunnya baru dihack, jangan masuk ke akun IG. Tapi yang jelas di kafe itu sering banyak tangisan. Sering. Tangisan apa? Tangisan ya orang-orang yang kadang konsul, tanya gitu kan. Adalah beberapa waktu ada bapak-bapak sama ibu, seorang bapak dan ibu, dia nanyain anaknya. Anaknya katanya ada masalah menstruasi. Oke, sebelum dia lanjut, herbalnya kan tanya standar. Saya sudah tahu tanyanya apa, herbalnya apa, rimbangnya apa, gitu-gitu aja tanya. Saya tanya sama dia, bapak kerjanya apa? Ibu kerjanya apa? Aneh kan pertanyaan kan, ada hubungan apa sama menstruasi? Terus dia ceritalah, saya kerja begini-begini, saya sering tinggalin anak, ibunya juga sama itu, masalah anakmu itu. Kalau bahasa sekarang itu namanya apa? Hutang pengasuhan. Paham? Hutang pengasuhan. Nah, ini bab pertama kita nih. Yang ini sekarang jadi wabah. Wabah hutang dan wabah luka pengasuhan. Sehingga apa? Percaya nggak percaya? Coba Anda tanya dengan anak-anak yang perempuan ya pastinya, yang menstruasi bermasalah. Itu pasti ada kaitan dengan hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan itu dengan apa? Hak-hak kasih sayang yang harusnya didapatkan anak, tapi dia tidak dapatkan. Itu hutang pengasuhan namanya. Itu nyambungnya kemana? Panjang. Panjang itu. Ya. Emang sampai ke urusan menstruasi doang? Oh enggak. Sampai kanker nanti, nauzubillah min dzalik, sampai ke autoimun, sampai ke susah punya keturunan, sampai ke susah punya pasangan. Perginya ke sana. Itu hutang pengasuhan. Masuk juga ini. Yang paling susah dalam diri kita ini jagain apa? Jagain mulut. Itu jelas. Jagain kemaluan. Ya, sama tuh. Nabi sudah katakan yang bikin banyak umatku masuk neraka tuh karena 2 lubang itu, kata Nabi SAW. Ya, tapi yang saya mau bahasin bukan itu. Yang saya katakan yang paling susah dalam diri kita tuh jagain apa? Jagain hati. Itu paling susah. Dan ini penyakit yang paling berat. Ya. Nah, ini yang saya mau bahas. Ada 2 hal sebagai pembukaannya lah. Yang pertama, sebenarnya kalimat-kalimat begitu tuh adalah kalimat kemesraan ya, kemesraan. Yang sejatinya itu adalah bumbu yang justru kalau Anda makan sesuatu tanpa bumbu nggak enak, serius ya. Maka bumbu-bumbu itu hanya bisa dinikmati atau keluar dari lisan kita kalau kitanya berada pada kondisi yang tenang, damai gitu loh. Nah, itu sebabnya kalau urusannya nanti sama Allah, ya, saya berpesan ya kepada diri saya dan ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, ketika kita berkomunikasi dengan Allah itu, maka carilah bentuk komunikasi yang mesra. Itu poinnya. Ya. Carilah bentuk komunikasi yang manja sama Allah. Ya. Boleh Kak secara literasi kita pakai misalkan doa-doa yang ada, boleh, tapi sebenarnya kalau Anda bisa menggunakan literasi atau mungkin narasi dari hati Anda, itu jauh lebih Allah senang itu. Contoh begini, contoh ya, ya Allah aku bingung banget, kayak Anda ngobrol, paham ya? Anda ngobrol sama teman, aku tuh lagi bingung banget ngadepin anakku, begini misalkan. Aku tuh lagi, pokoknya apapun masalah, urusan, atau sesuatu yang mengganggu, mengganjal hati Anda, obrolkan itu dengan Allah atau kepada Allah dalam bentuk kemesraan dan manja-manja. Itu poinnya yang saya mau kasih tahu sebenarnya. Kenapa kita kaku kayak begitu sama suami aja, akhirnya kan keluar kan kayak begitu kan? Begitulah Allah.
Karena kita kadang-kadang hubungan kita sama Allah tuh lebih banyak hubungan formil dan kakunya daripada hubungan yang kita tahu bahwa Allah itu lebih sayang pada kita, jauh lebih sayang daripada ibu kita, kan kita sudah tahu hadisnya. Tapi seringnya kita nggak memanfaatkan fasilitas itu. Itu maksudnya sama, ya. Jadi manfaatkan itu, ngobrol. Maka Anda perlu me time Anda. Ya, sama Allah tuh perlu me time. Itu maksudnya apa? Anda cari waktu untuk Anda berkhalwat dengan Allah, ngobrol sama Allah, cerita. Apakah mesti dalam bentuk angkat tangan doa? Nggak mesti. Anda doa mengangkat tangan itu sunnah. Anda nggak angkat tangan pun boleh. Boleh ngobrol. Lagi mobil Anda nyetir, lagi di motor Anda naik motor, itu kan ngobrol sama Allah dalam bentuk lisan. Anda bicara, ya Allah, hari ini misalkan Anda yang bekerja, alhamdulillah Engkau kasih aku rezeki segini ya Allah. Jadi ajak ngobrol Allahnya. Itu ya akan membuat hubungan kita dengan Allah itu menjadi akrab. Ya, para nabi Bapak sekalian, ya, itu banyak mengajarkan hal-hal seperti itu. Ya, contoh mungkin kita sudah sering dengar doanya Nabi Ayub alaihissalam. Apa doa Nabi Ayub? Nabi Ayub nggak minta sembuh. Nabi Ayub bilang sama Allah, Robbi anni massaniyad dur, kata Nabi Ayub. Ya Allah, aku ini sakit. Allah yang kasih sakit. Allah pasti tahu dia sakit. Tapi dia ngomong kepada Allah, ya Allah aku sakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau lah yang maha pengasih, lagi bapaknya. Nggak ada ya Allah sembuhkan aku, sehatkan aku, nggak ada. Itu kemesraan. Kata-kata Allahumma atau ya Rob, itu tuh kata-kata yang Masya Allah sebenarnya itu ada kata-kata yang kita tuh kayak ngomong dengan penguasa gitu loh. Itu maksudnya, ya. Bahkan siapa tuh Luqman itu pernah sering menasihatkan, dia katakan begini pada anak, wahai anakku, perbanyaklah doa Allah, perbanyaklah membaca doa Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli, ya Allah maafkan aku, Allahumma. Itu cara kita menjalin keakraban dengan Allah. Itu manfaatkan itu. Ya, sehingga apa? Hati kita itu hidup. Seringnya hati itu kaku. Sama Allah kaku, akhirnya sama manusia pun kaku. Gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau jelaskan dari situ sebenarnya adalah bahwa ada kalanya, bukan ada kalanya, justru seringkali dalam kehidupan itu Bapak sekalian, nutrisi yang kita perlukan ya untuk diri kita itu bukanlah nutrisi yang sifatnya nutrisi jasad, ya. Nutrisi yang sifatnya bisa jadi itu yang lebih kita butuhkan adalah bisa jadi ucapan terima kasih, penghargaan, penghormatan, kepedulian, kasih sayang, ya, kesabaran. Itu yang jauh lebih kita butuhkan, ya. Pertanyaannya, kalau tadi saya cerita tentang seorang ibu yang ngasih kopi 20 tahun ke suaminya, ya, menggerundel segala macam, nggak ikhlas, akhirnya kopi itu jadi sesuatu yang nggak berkah gara-gara ketidakikhlasannya, jadi penyakit bukan buat suaminya tapi buat dirinya, gara-gara itu hati jadi kaku, keras segala macam. Tadi itu obatnya sebenarnya apa? Obatnya kan memang ucapan terima kasih dari suami. Itu dari manusia kan. Tapi bisa jadi kita nggak dapatin. Ya, bisa jadi kita nggak dapatin. Maka ketika kita melakukan sesuatu, ini bab tertingginya dalam kesehatan, ya. Maka ketika kita melakukan sesuatu, maka dari awal kita sudah mendeklar kepada diri kita, which is itu, atau mungkin itu boleh bisa dikatakan itu deklarasi kita kepada Allah bahwa kita melakukan itu bukan karena orang, bukan karena siapa, bukan karena apa, tapi kita melakukannya karena Allah, sehingga nanti nggak ada terima kasih pun nggak apa-apa, nggak ada jazakumullah khair pun tidak apa-apa, nggak ada jazakillah khair pun nggak apa-apa, segala macam ucapan itu tidak membuat kita susah hati. Ini penyakit soalnya, ya. Maka ketika Anda melakukan sesuatu, refreshing niat itu penting. Maka bab ini menjadi bab paling utama. Bab paling utama maksudnya apa? Bab ikhlas. Ya, bab ikhlas itu justru yang malah kita harus kencengin terus dalam diri kita. Ya. Bisa jadi dulu contoh nih, hal sederhana, contoh. Anda menikah dengan suami Anda, atau saya menikah dengan istri saya misalkan.
Mungkin dulu waktu nikah ada niat-niat yang tidak karena Allah, itu masalah buat kita akhirnya buat rumah tangga. Itu rumah tangga. Orang yang menuntut ilmu, ya, apapun bentuk ilmunya, mau ilmu agama, mau ilmu dunia, dan dia menuntut ilmu itu bukan karena mengharap Allah, mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah, maka kata Nabi SAW, bau surga pun dia tidak akan tercium. Sekarang kita coba mundur ke belakang. Dulu SD mau ngapain? Belajar di SD. Simple kita ngomong supaya bisa masuk SMP. Ya kan? Kita masuk SMP, mikirnya apa niatnya? Nggak jauh-jauh bisa masuk SMA. Masuk nggak kita ke bab atau tema yang disampaikan Nabi itu? Bisa jadi waliyauzubillah masuk. Gitu loh. Maka bab ikhlas ini sekarang menjadi bab yang paling utama dalam semua sisi kesehatan atau dunia kita, ataupun mungkin kesehatan juga termasuk. Kalau sudah masuk, kalau kita sudah masuk nyelam ke situ, maka kita akan tenggelam. Ya, kita tidak akan lagi disebut dengan tenggelam karena ikan itu. Jadi orang kalau tenggelam masuk dalam air kelelep namanya kan tenggelam. Tapi ikan dalam air nggak disebut tenggelam. Gitu maksudnya. Kenapa bisa? Karena memang habitatnya di situ. Dia hidupnya di situ. Jadi ketika seorang mukmin itu, ketika kita hidup dalam wadah atau kolam ikhlas itu, kita nggak tenggelam sebenarnya, kita hidup di sana. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik aktivitas kebaikan, amal soleh, apapun semua, apa tindakan apapun, semua diikat dengan ikhlas ini, maka insya Allah dia akan selesai dengan, atau mungkin dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering, saya pribadi sering merefresh niat. Ya, dulu belajar di SD ngapain, SMP ngapain, SMA ngapain, kuliah ngapain, training saya ngapain. Kan nggak jauh-jauh dari urusan duniawi biasanya kita. Ya, termasuk mungkin ketika menikah dengan suami, saya nikah dengan dia karena dia ganteng misalkan, bukan karena agama. Mungkin si suaminya menikah dengan dia karena dia cantik misalkan, bukan karena agama. Masalah itu. Ya, maka kalau kita lihat ya, bab keikhlasan ini adalah bab yang justru malah akan menjadi banyak solusi dari masalah. Ikhlas sama sabar. Ini. Wallahu, saya ditunjukkan, kalau saya tunjukin ke Anda mungkin Anda nggak percaya. Ini bukan pasien saya, tapi pasien guru saya. Mohon maaf ya, ini di sini nih ada luka besar. Ini kalau telunjuk masuk sebegini, merah. Kebayang ya, gak usah dibayangin lah. Segitunya luka tadi. Usut punya usut, cerita punya cerita. Ini orang apa cerita sampai punya luka sebegitu luar biasa? Ternyata ada masalah. Masalah apa? Ternyata dendam. Besar luka itu, kalau saya nggak percaya ini bisa sebesar itu gitu kan. Berapa tahun? Hampir 10 tahun nggak salah. Luka itu nggak sembuh-sembuh. Ketika dicari, digali masalahnya apa, ya ternyata urusannya nggak jauh-jauh dari dendam, kebencian, kemarahan, nggak bisa memaafkan segala macam. Maka mulai ditata hatinya, mulai ditata, ya diajarkan untuk apa? Anda harus mau sembuh atau enggak. Kalau mau sembuh, mustahil bisa kalau masih memendam itu. Akhirnya dikatakan Anda harus maafkan. Oke, maafkan. Bentuk saya maafkan. Nggak bisa gitu. Anda harus sebut orang yang dimaafkan itu dalam doa Anda. Ceritanya begitu. Akhirnya dikatakan, Masya Allah dia maafkan. Bu, Masya Allah, Bu, Allah, saya ngeliat ini ajaib luar biasa. Ya, ajaib luar biasa. Itu luka menutup. Tanpa dijahit, tanpa dikasih apa-apa. Menutup. Dari yang tadi telunjuk masuk itu tutup, jadi luka kecil. Itu nggak lama, kalau 3 bulan, 6 bulan gitu. Sekian tahun. Makanya, nutrisi hati ini, nutrisi yang tadi saya katakan jauh harus kita terus asup dalam diri kita. Kalau seandainya kita tidak dapatkan, maka mintalah kepada Allah untuk apa? Mencukupinya. Contoh, Anda tidak diberi ucapan terima kasih, nggak masalah. Allah yang akan memberi ucapan terima kasih padahal bentuk pahala. Itu maksudnya. Kenapa? Pasti akan ada keluhan atau hal-hal yang sifatnya kita itu tidak menyenangkan, kita akan alami itu, rasakan, pasti ada, nggak mungkin nggak ada, baik dari suami, dari istri, dari anak, itu pasti ada. Maka Allah yang mencukupkan itu
Ya, nah inilah nutrisinya. Sebagaimana nutrisi itu ya bisa memberikan efek yang luar biasa dengan ikhlas tadi, dengan sabar tadi, ya, dengan memaafkan tadi, begitu pula racunnya dia jauh lebih powerful, menghancurkan diri seseorang, ya, ketika dia dipelihara. Contoh, Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu doanya Nabi. Berlindung dari malas, pengecut, kikir atau bakhil dan takut. Kan gitu. Berarti ini penyakit nggak? Maka kalau Anda atau kita punya penyakit bakhil, ya, lawannya apa bakhil? Dermawan kan? Anda harus lawan itu, sebab apa? Normalnya kita bakhil. Kenapa sedekah itu susah? Karena sharing profit itu bukan hal yang gampang. Sharing profit kan sedekah itu, sharing hasil. Lebih susah lagi sharing wakaf atau wakaf. Wakaf itu bukan sharing hasil, tapi sharing kepemilikan. Kalau Anda memahami konsep ini, maka Masya Allah, ya, akan jauh lebih mudah memahami kenapa syariat itu Allah berikan. Contoh, Anda sudah biasa sedekah, katakanlah misalkan 100 juta. Gampang, oke, 100 juta keluar, 100 juta keluar, bahkan 1 M keluar misalkan. Itu sedekah. Tapi untuk wakaf, kadang-kadang susah loh. Karena wakaf itu menyerahkan kepemilikan kepada Allah. Tapi kalau kita tahu makna di situ, ya, maknanya di situ kenapa ada wakaf, dan wakaf itu powerfulnya luar biasa atau luar biasa manfaatnya, maka di situ kita akan merasakan sebenarnya yang kita butuhkan apa sih. Contoh, ibu misalkan, ibu punya uang sebulan mungkin 150 juta, ibu belilah misalkan mobil misalkan yang harganya segitu, apa namanya, mungkin apa, Avanza lah misalkan. Oke, Anda nikmati itu dan mobil itu atas nama Anda. Oke. Terus ada orang nawarin ke ibu, bapak, ya, Anda nggak perlu beli mobil, uang 150 jutanya Anda wakafkan saja, bukan sedekah ya, Anda wakafkan saja. Dan yang ngasih tahu itu dia bilang, tiap hari nanti kami akan berikan fasilitas mobil Alphard wakaf kepada Anda bisa nikmati sampai mati. Pilih mana? Anda pilih Avanza karena pakai nama Anda. Manusia itu pengennya terus miliki itu. Tapi kalau yang pakai syariat, dia akan paham, yang aku butuhkan dari mobil itu mobilnya atau kemanfaatannya. Manfaatannya bukan atas namanya, mendingan pakai Alphard tiap hari, lebih nyaman misalkan. Meskipun bukan punya kita, orang kita nyaman tiap hari, bensin dibayarin dengan dana wakaf, harusnya begitu. Cuman karena manusia defaultnya pengen memiliki terus menerus, maka dia akan merasa kehilangan tadi kalau itu bukan pakai nama dia. Itu sebabnya wakaf itu pada titik tertentu lebih susah daripada sedekah, karena menyerahkan kepemilikan. Ya, nah kembali nih tadi ke bab tentang nutrisi tadi, ya. Jadi sebenarnya yang jadi masalah di kita sekarang itu, ya, bisa jadi dia bukan sakit fisik, bukan, tapi nutrisi hatinya yang jauh dia lebih butuhkan. Nah ini mungkin saya pesan orang-orang yang kena, coba Anda lihat, kalau mau neliti simpel-simpelan, ada satu keluarga alam misalkan, 2-3 generasi di atasnya itu jantungan semua, 2-3 generasi di bawahnya juga jantungan. Coba Anda lihat, itu pasti ada kesamaan sifat atau sikap, pasti ada. Coba aja lihat, karena tidak mungkin organ itu bereaksi sampai dia menjadi penyakit jantung kayak begitu kalau tidak ada racun emosi di sana, tidak mungkin. 2-3 generasi di atasnya dia diabetes, sama bawah diabetes, itu diabetes. Terus orang bilang gampangnya, oh penyakit keturunan, iya kan? Dia nggak sadar bahwa sebenarnya bisa jadi itu ada nutrisi yang tidak dipenuhin di sana, baik nutrisi yang sifatnya hati ataupun nutrisi yang sifatnya ruhiyah. Sehingga apa? Sehingga dia hidup dalam kekosongan.
Kenapa orang diabetes suka makan gula? Itu makan gula kan? Orang diabetes suka makan manis kan? Nggak suka dia makan pahit, karena hidupnya mungkin sudah pahit. Dia mencari gula sebagai perlambang kasih sayang, karena bisa jadi ada kasih sayang yang tidak dia dapatkan gara-gara dia tidak dihargai, tidak dipedulikan, tidak disayang, tidak mendapatkan cinta. Coba lihat, nanti coba lihat. Saya bisa ngomong gini kenapa? Karena memang tentunya ada latar belakang, ya. Yang saya dapatkan dari ilmu yang saya dapatkan, karena benar hadis Nabi itu, iza solahat solaha jasada kullu, kata Nabi, wa iza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau hati itu baik, baiklah semua. Artinya kalau hatinya penuh dengan racun, maka anggota tubuhnya juga akan racun. Ketika dia merasa aku ini siapalah, itu masalah. Merasa tidak pede, tidak percaya diri, merasa katakanlah ini azab, atau mungkin merasa tidak disayangi. Makanya kan kalimat-kalimat, kenapa Allah katakan oleh lisan Nabi SAW ketika Nabi melihat ada kambing atau apa gitu kan, Nabi katakan situ, mungkinkah seorang ibu itu melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kata sahabat, tidak mungkin. Nah, sebagaimana begitulah Allah kepada kalian. Allah tuh jauh lebih sayang. Jadi seakan-akan informasi, kalaulah seandainya kita tidak mendapatkan kasih sayang itu, terima kasih itu, kepedulian itu dari manusia, maka Allah peduli dengan kita. Itu memberikan kepercayaan diri gitu loh, supaya kita tidak merasa tertindas. Nah sekarang kan banyak orang tertindas, curiga, benci, dendam, pasti relate, nyambung semua itu, ya. Makanya ini salah satu solusinya, ya, di beberapa tempat sudah saya sampaikan, tapi saya akan ulang lagi di sini, mungkin ada yang belum pernah dengar. Dalam hikmahnya keluarga Nabi Daud alaihissalam, ada seorang ulama menyebutkan di situ, ada namanya ulama tersebut namanya Wahab bin Munabih. Ya, dia katakan begini, manusia itu kalau akalnya mau dioptimalkan, dipakai, kata dia, maka dia harus membagi waktu itu 4. Membagi waktu itu menjadi 4. Waktunya dalam hidup itu bagi 4. Waktu pertamanya adalah untuk bermunajat pada Allah, itu yang pertama. Waktu dia ngobrol dengan Allah, bermunajat, itu waktu yang pertama. Waktu yang keduanya, ya, adalah waktu dia untuk bermuhasabah. Dia menghisap dirinya. Ini sudah umur sekian, udah ngapain aja, udah karya apa, udah kebaikan apa, rencana kebaikan nanti mau dibikin apa, segala macam. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga adalah waktu dia kumpul dengan teman-temannya, kongko. Tapi di situ ada syarat. Syaratnya apa? Jangan cari teman atau jangan berteman dengan orang yang pandai memuji, hanya pandai memuji kita saja, tapi tak pandai mencari celahnya kita untuk memberi nasihat kepada kita. Jangan cari teman kayak begitu, hancur kita. Jadi carilah teman yang dia juga bisa memberi nasihat kalau kita salah. Itu teman yang baik, ya. Jadi itu syarat teman yang ketiga. Nah, syarat atau waktu yang keempat adalah waktu di mana Anda menikmati diri Anda dan jiwa Anda. Bahasanya adalah me time, ya. Syaratnya apa? Syaratnya harus halal, nikmat, enak, lezat, dan tidak berlebihan. Itu syaratnya, me time-nya itu, ya. Nah ternyata di situ disebutkan bahwa waktu yang terakhir, waktu yang keempat nih Bapak-Ibu sekalian, itu ternyata justru malah membuat waktu yang pertama, waktu yang kedua, waktu yang ketiga itu bisa optimal kita kerjakan. Sadar tidak sadar, di sini mungkin banyak yang sudah lama tidak tertawa lepas seperti tadi. Ada orang kayak begitu, susah banget dia tertawa. Tapi ketika dia dapat me time-nya dia, itu dia semangat, dia ibadah semangat, muhasabah semangat, kumpul teman semangat. Anda misalkan nih, contoh ya, ini bicara manusiawinya secara normal saja, kita nggak usah bicara orang yang kuat, idealisme, bukan. Tapi contoh begini, Anda lagi pengen, misalkan ibu-ibu pengen pergi ke pameran bunga, pengen banget, itu kan me time judulnya kan. Tiba-tiba ya nggak bisa pergi karena sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget, menunda itu. Anda nggak, akhirnya kan Anda jadi nggak enak hati. Akhirnya apa?
Kalau itu dibiarkan terus-menerus kayak begitu, otomatis apa? Nomor satunya, nomor duanya, nomor tiganya kan akan bermasalah. Itu maksudnya. Maka pentingnya Anda mencari me time Anda sendiri. Itu bagian dari menjaga kesehatan jiwa. Itu poinnya. Ya. Jadi pentingnya punya Anda me time. Jadi misalkan me time-nya saya itu kumpul sama teman-teman makan mie ayam. Misalkan. Ya apa-apa. Tapi saya sudah ikut kajian Dr. Zaidul. Katanya jangan banyak-banyak makan mie ayam. Tidak apa-apa, makan aja. Saya tidak menyuruh ya. Tapi kalau itu bisa membuat Anda bahagia, lakukanlah. Tapi kalau Anda lakukan tiap hari, namanya bukan cari bahagia, itu doyan. Itu doyan namanya. Ya. Akui, kerjain. Saya tuh bahagia banget tuh kalau kalau makan bakwan gorengan tuh saya bahagianya banget, insya Allah sampai terharu saya, misalkan gitulah lebaynya. Misalkan gara-gara ikut Dr. Zaidul saya nggak makan lagi bakwan, terus tiba-tiba ada terselip keinginan pengen makan itu, makanlah, nggak apa-apa. Tapi cerdas sedikit. Nah, ini cerdasnya. Saya sering sampaikan. Kemarin saya makan mie. 3 hari yang lalu saya makan mie. Kenapa? Pengen aja. Tapi saya nggak mau dikerjain setan. Dia kan ngikutin kita terus. Urusan makanan kita diikutin sama dia. Kata siapa? Kata Allah. Allah bilang apa? Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata Allah. Makalah yang halal lagi baik, kata Allah, gitu kan? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah. Tapi jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi setan iblis itu urusan makanan kita pun itu diintai sama dia. Orang Islam suruh makan babi pasti nggak mau. Masuk ke bab selanjutnya kan, goda yang haram nggak mau, goda yang tidak toyib. Gitu kan. Maka kalimat itu kan diikutin setan, kata Allah di situ. Goda yang toyib juga nggak bisa, berlebihan masuk babnya. Gitu. Wah, saya suka banget makan madu, minum madu. Saya suka banget makan kurma. Sehari itu saya bisa makan kurma sekilo, misalnya. Kan berlebihan tuh. Ada orang kayak begitu. Ya nggak benar juga kan? Wah, saya anggur tuh saya suka banget. Oh, makan anggur tiba-tiba, mohon maaf, misalkan dia kena kencing manis gara-gara makan anggur, ya wajar. Makan anggur sehari 2 kilo. Anggur tuh gula semua kan, isi 70% kan gula. Kurma juga gula. Nah, gitu maksudnya. Jadi dia kalau yang halal nggak dapat, dia godain kita masuk ke yang nggak toyib, yang nggak baik. Nggak baik dia nggak selesai juga, masuk ke berlebihan. Urutannya begitu terus. Maka kita tuh diintai sama dia. Ya. Nah terus tadi mau ngomong apa ya? Sebelum ngomong ini. Hah? Oh, me time. Nah, cerita makan mie saya tadi itu. Hari saya makan mie. Waduh, kalau sudah makan mie, bos sekalian, itu biasanya daun bawangnya 2 potong gede. Daun bawang, tapi mie yang agak berkelas dikit lah. Jangan terlalu banyak micin. Ada sekarang. Daun bawangnya itu 2. Terus sayurnya kadang-kadang pocoy, sayur sawi segala macam tuh kadang-kadang berapa robekan lah gitu kan, seperti itulah. Bawang bombaynya 1 biji bawang bombay saya iris sendiri. Kadang-kadang saya pakai bawang putih juga, saya pakai bawang merah juga, saya kasih cabai yang tidak pedas. Kadang-kadang cabai itu 3 atau 5, cabai merah yang nggak pedas kan banyak tuh. Akhirnya sayur itu lebih banyak tampak sayurnya daripada mie-nya. Saya makan. Yang saya makan pertama kali adalah sayurnya. Banyak. Terus telurnya saya pakai telur kadang 2 atau 3. Makan saya. Akhirnya yang tersisa dari mie saya itu adalah mie-nya. Tidak apa-apa. Makanlah sedikit mie-nya. Tapi itu cara makan yang tidak membuat gula darah naik. Ada ilmunya itu. Saya sudah pernah jelaskan nih. Saya mau selamatkan Anda mulai sekarang. Supaya gula darah. Jadi kenapa saya tuh sangat antusias untuk bilang kurangilah gula pasir. Beneran.
Anda ngurangi gula pasir itu, kalau boleh saya bilang itu mungkin puluhan penyakit, bahkan disebutkan dalam sebuah tulisan pernah saya baca itu 60 penyakit itu bisa hilang dengan sendirinya. Tapi babnya itu bukan karena makan gula pasirnya, karena badan kita itu nggak bisa ngolah gula pasir kayak begitu, itu susah dia ngolahnya. Ya, ketika terjadi lonjakan gula, ketika orang makan semua bentuk gula olahan. Contoh gula olahan apa? Roti, gula olahan tuh. Makanan-makanan bertepung terigu itu gula olahan. Ya, pokoknya semua menggunakan terigu tuh, apalagi yang ada terigunya dan ada gula pasirnya, itu gula olahan semua itu. Itu akan menyebabkan namanya lonjakan gula dalam tubuh kita. Lonjakan gula lama-lama yang terjadi apa? Konslet listrik tubuh kita. Konslet. Jadi akhirnya nggak ada gula lemes, ada gula lemes. Tuh, maka diberikan solusinya. Cara solusinya apa? Contoh, ketika Anda mau makan gula olah, jadi kalau sekarang saya tanya, kalau makanan yang saya sebutkan ini termasuk gula tinggi nggak? Nasi goreng. Gula tinggi kan? Boleh nggak makan nasi goreng? Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ya, kalau perlu Anda sebelum makan nasi goreng itu acarnya Anda banyakin. Supaya, nah ini salah satu tipsnya, kalau tidak mau lonjakan gula terjadi dalam tubuh kita, maka asuplah sayur atau acar atau cuka terlebih dahulu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, ketiga tuh. Sayur. Jadi makan sayur sebelum makan itunya tuh. Kemudian cuka. Cuka apa? Bukan cuka dapur, cuka apel, cuka madu, cuka nanas, itu juga bisa. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan untuk mencegah itu? Makan karbonya atau gulanya yang terakhir. Ya, jadi dimakan pertama kali apa? Proteinnya dulu. Proteinnya dulu dimakan, atau kalau enggak sayurnya atau seratnya dulu dimakan. Itu jauh lebih baik. Nanti gulanya atau si karbonya itu terakhir. Ya itu. Apalagi kita bisa lakukan? Jadi habis makan itu berjalan. Itu juga menurunkan gula tuh. Gitu ya. Itu tipsnya. Ini aja Anda kerjakan. Jadi kalau mulai sekarang Anda komitmen tidak ada gula pasir dalam hidupku, mulai hari ini, itu banyak penyakit bisa hilang. Serius. Ya, bahkan yang kalau yang sudah pernah mampir di kafe saya itu, situ saya bikin nama nasi rempah. Nasi rempah itu itunya apa tuh namanya? Ada sambelnya. Sambel itu pakai kurma. Jadi sekarang kalau mau bikin sambel pakainya kurma buat pengganti gula pasirnya. Ya, buat pengganti gula pasirnya pakai kurma. Ya itu. Jadi itu kerjakan tuh. Nah, kembali ke tadi Bos sekalian, nutrisi hati tadi. Ya, nutrisi hati. Maka me time ini sebenarnya solusinya sebenarnya, solusi untuk mengisi kekosongan. Ya. Saya sering lihat begini, ya. Apa yang saya lihat? Ini syariat. Ya, paling topnya. Ada tazkiyatun nafusnya, ada pembinaan macam-macam yang sifatnya ini haram lah, ini dosa besar segala macam gitu kan, ini tidak baik lah segala macam, ya kita baca kitab-kitab segala macam. Paling bawah tuh jasadnya kita, ya bukan jasad tapi di situ bukan jasad tapi ada ruhnya kita lah, bukan paling bawah. Jadi ada syariat, ada jasad, ada ruh, nah, gitu loh kurang lebih. Ada jasad, ada ruh, di atas ruh, di bawahnya jasad. Nah, penghubung antara ruh dan jasad ini ada emosi, mental, jiwa. Ya, penghubungnya dia setahu saya. Nah, itulah perasaan-perasaan tadi yang harus kita apa tuh namanya, pupuk. Ya, contohnya apa? Perasaan syukur, perasaan ikhlas, ya, perasaan atau mungkin tabah, memaafkan, sikap. Itu bumbunya supaya dia nyambung. Ya, antara bahasan ruh sama jasad tadi. Ya, lihat. Saya pernah dapat cerita dari seseorang, teman saya. Dia cerita begini. Ada seorang yang ngaji terus. Ngaji, seorang ibu-ibu. Kekayaannya, asetnya berlimpah di mana, tapi masih cemas. Cemas. Cemas kalau saya nanti mati gimana, nih aset saya gimana, semua cemas. Padahal kalau babnya dia udah ngaji, harusnya itu nggak muncul kalimat tadi, paham ya? Kenapa bisa ada kekosongan di situ? Kekosongan jiwanya yang mungkin dia selama ini mungkin kurang terima kasih,
kurang diterima kasihin, kurang dihargai, kurang dihormati, kurang disayang, kurang dicintai, sehingga apa? Antara jasad sama ruhnya nggak nyambung. Sehingga ketika saya sudah tahu hadis itu dalam Quran ada kan, tapi nggak ngefek Mama. Ke jiwanya itu nggak ngefek, ke hati itu nggak ngefek. Akhirnya apa? Jadi kayak terombang-ambing antara jasad dan ruhnya tadi itu. Ya. Satu kecurigaan kita misalkan dalam sesuatu atau terhadap sesuatu atau seseorang, itu jadi masalah. Di sini misalkan Anda curiga dengan saya, curiga maksudnya nggak percayaan gitu kan? Saya sih aman-aman saja, nggak ada nothing tulus. Bahkan saya sampai tadi sampaikan ke ke ibu panitia tadi. Saya bilang, Anda tahu kajian saya ini saya nggak posting sama sekali saya nggak posting. Yang datang ke sini siapa? Allah yang datangkan Anda. Saya nggak butuh. Apa yang saya butuhkan? Nggak ada. Saya cuman datang sini, niat saya apa? Saya mau makmurkan masjidmu ya Allah, selesai. Saya mau ajak orang hidup sehat ya Allah, selesai. Saya nggak butuh follower, saya nggak butuh pengikut, nggak butuh. Itu cara saya menjaga. Menjaga apa? Menjaga supaya jangan muncul tuh nyelip-nyelip situ. Makanya kemarin saya lihat ada seorang follower lah ya, follower di Instagram. Dia masih muda, sepertinya tahun lalu dia haji furoda. Dia posting, bahkan itu di expose di beberapa media. Masih muda sudah berhaji. Kalau saya nggak mau, saya bilang iman saya nggak setebal itu. Masuk sedikit nyelip ria, habis tuh hajinya 300-400 juta itu. Apa gunanya? Makanya ulama itu menyebutkan salah satu cara untuk menjaga hati itu apa? Semakin banyak amalan tersembunyi yang kita kerjakan, semakin baik untuk hati kita. Itu rahasianya tuh. Tak perlu orang tahu, cukup Allah dan Anda yang tahu aja. Lebih baik begitu. Ya, kalau memang itu perlu diketahui, ya dosa banyak orang. Ya, maka kadang-kadang saya lihat orang yang pergi haji sekarang, masya Allah, semoga Allah mabrurkan mereka semua ya. Allah ikhlaskan ya, mereka yang belum haji Allah hajikan insya Allah ya. Ya, karena haji itu mau panggilan, bukan punya duit atau tidak. Itu kadang-kadang saya takut lihat orang-orang posting ini, posting itu segala macam. Saya bilang iman saya tipis, saya bilang. Nggak berani saya posting-posting gituan. Kalau bisa jangan sampai ketahuan orang gitu. Semakin tidak banyak orang tahu, semakin sehat hati kita. Nah, gitu. Ya. Ini saya bilang, saya bilang tadi sama juga kayak begini juga saya bilang memang alhamdulillah mau datang satu yang datang satu sebaris doang. Begini juga nanti saya akan ngasih kajiannya sama, ada berubah-berubah karena bukan itu yang saya harapkan. Ya, apakah dokter sudah ikhlas? Wallahu alam, juga nggak tahu. Tapi itu cara saya menjaga hati. Ini saya ceritakan ini juga bukan untuk apa-apa, supaya apa? Ini paling susah jaga beliau ini nih, paling susah. Gitu loh. Babnya itu makanya dalam syariat itu jadi kita butuh sisi manusiawi kita itu diangkat sedikit untuk mengoptimalkan ruh dan jasadnya, paham nggak? Bagian tengah itu loh. Itu yang kita butuhkan. Maka kadang-kadang aku capek, aku letih, segala macam, udah pergilah jalan keluar, tinggalkan itu. Misalkan Anda ngomong misalkan sama suami, Mas, aku pengen jalan-jalan, ya minta izin, kalau diizinkan izinkan, pergilah. Kalau enggak, misalkan dia belum izinkan, apa yang harus Anda lakukan? Ngapain? Maksain dia? Gak usah, kan yang punya hati dia kan Allah. Ngobrol lagi sama Allah, ya Allah, aku tuh pengen jalan-jalan tapi suamiku gak boleh, ya Allah, tolonglah kau gerakkan hati dia. Jadi kita tuh sama Allah, jadi urusan manusia itu Allah saja yang kendalikan. Asik kan hidup kita kan? Jadi kita nggak bergantung dengan manusia. Remote kehidupan kita itu nggak dipegang sama orang. Ada orang yang remote itu dipegang sama orang, begitu aja terus. Ya, remote kehidupan itu. Ngapain kayak begitu? Lu mau ngapain juga nggak apa-apa, terserah, nggak apa-apa. Makanya salah satu kaidah yang disebutkan Nabi kalau mau hidup tentram, bahagia, damai apa? Kan kata Nabi, kata Rasulullah tuh meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.
itu clear, itu benar banget. Tapi itu kalau diteruskan, dibuka lagi apa? Adalah jangan campuri sesuatu yang bukan urusannya kita. Itu cara hidup tenang, bahagia, damai. Oh saja, ada gunanya. Nah, jadi ini yang saya katakan yang tadi, bos sekalian, ya. Antara ruh dan jasad itu dia ada bagian tengahnya itu yang kita tuh sering kosong. Ya, sering kosong. Contoh mungkin ikutlah kajian-kajian tentang hidup sehat segala macam, nggak ngerti ini maunya ngapain sih sebenarnya gitu loh. Niatnya buat apa? Contoh. Ya, padahal sering saya sampaikan, contoh, kita mau hidup sehat kayak begini itu buat apa sih? Kan toh mati juga. Ngapain ribet-ribet? Minum madu kayak batu soda kayak ini kayak rimpang kayak kan mati juga. Iya nggak sih? Kalau dipikir-pikir logikanya kan iya. Tapi sebenarnya kalau saya katakan dengan sebuah kalimat yang ini bisa jadi akan membuat kita mikir kenapa kita hidup nggak sehat, maka kita bisa nangis gara-gara kalimat niat ini misalkan. Apa kalimatnya? Saya mau kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan baik sebagaimana dulu diciptakan dia. Dulu Allah menciptakan dalam keadaan yang baik. Itu niat saya. Kan asik jadinya kan? Jadi akhirnya apa? Dia bukan menjadi sesuatu yang beban. Dia nggak makan gula ya nggak apa-apa. Bagian cara saya untuk nanti menjaga badan saya ini, dia nggak makan ini itu segala macam yang nggak ada, dia nggak apa-apa. Ini saya mau kembalikan karena mustahil. Ya, kalau masih habis itu ya, cara-cara yang sama itu dikerjakan untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang berbeda, mustahil. Ya, seperti itu. Nah, ini Bapak sekalian pesannya, ya pesan. Jadi mulai sekarang itu nutrisi hati ini coba perbanyak. Ya, sebagaimana yang tadi kisah tadi itu, saya bilang sama ibu bapak yang tadi anaknya menstruasi bermasalah, saya bilang mungkin bisa jadi yang dibutuhkan anak itu adalah pelukan, kasih sayang, atau mungkin ucapan permohonan maaf dari bapak dan ibu karena dulu sering ninggalin dia. Tuh, ya. Tetap kedudukan kita tidak akan berkurang gara-gara kita minta maaf dengan mereka tetap. Masalahnya kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini belum tentu semua paham agama. Bahkan yang paham agama pun akhirnya mereka terlindas dengan bahasa bakti pada orang tua. Padahal dia nggak mau, dipaksain sekolah sini, sekolah sana, segala macam. Nanti kalau anaknya sudah sekolah di tempat-tempat tertentu dan tidak ada prestasi di sana, ajak dia ngobrol. Nah, kamu sebenarnya senang nggak sih sekolah di sini? Coba jujur deh. Kalau nggak senang, bapak, papa, mama ikhlas kamu keluar cari tempat lain deh. Ya, daripada dia tersiksa di situ. Ya, seperti itu. Nah, ini bab nutrisi hati. Jadi semoga Bapak Ibu jamaah sekalian paham ya. Paham dalam artian itu yang kita tuh butuhkan gitu loh. Ya. Kalau bab itu tuh sebenarnya gimana sih yang kita ini sebenarnya saya minta biasanya rimpang segala macam itu oke lah, itu memang bagian dari itunya kita ya, perangkat jasadnya kita ya. Tapi kalau dia tidak kuat di nutrisi hatinya, dia tidak akan banyak efek. Itu sampai jam berapa ya? 11:30. Oke. Baik. Jadi semoga mulai bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau bicaranya tentang hutang pengasuhan, luka pengasuhan, nutrisi hati segala macam, coba Anda penuhi itu jauh lebih banyak daripada makanan sehatnya. Pesan saya mulai sekarang. Makanan sehat perlu nggak? Perlu, penting itu. Tapi ketika nyelip sedikit di situ toksin atau racun hatinya, maka dia akan jadi masalah. Contoh, ada mic nggak? Gini aja deh. Baik. Nah ini contoh ya. Tadi yang pagi tadi baca tulisan saya di Instagram tentang buku, itu buku judulnya, buku lama, tapi bagus kalau Anda mau cari tahu buku itu. Judulnya Food Rules. Food Rules itu udah ada terjemahan Indonesianya, tapi judulnya tetap itu, Food Rules. Buku tipis. Ya. Di buku itu diceritakan tentang
ribetnya zaman sekarang itu urusan makanan. Akhirnya dia tulis siapa namanya, Michael Pollan apa namanya, saya nggak tahu. Dia tulis itu apa itu namanya, rules untuk makan. Ya, rules untuk makan. Jadi zaman sekarang itu orang tuh dikasih tahu cara makan. Rules nomor satunya apa? Rules, aturan nomor satu ini disebutkan dalam buku itu apa? Makanlah makanan. Makanlah makanan. Kan bingung kita kan? Memang selama ini kita nggak makan. Karena zaman sekarang yang dimakan oleh banyak orang zaman sekarang bukan lagi makanan, tapi fake food, makanan palsu. Ya, makanan palsu itu apa? Makanan yang secara kandungan nutrisinya tidak banyak, bahkan habis. Ya, enzim nggak ada, vitamin nggak ada, mineral nggak ada, nutrisi esensial yang harusnya ada dalam itu tuh nggak ada. Ya, yang banyak di fast food segala macam itu mereka nyebutnya fake food. Burger, sosis, nugget itu tuh fake food. Ya, sehingga apa? Ketika fake food itu sekarang terjadi, plus ditambah lagi dengan screen, fake food, screen itu handphone, maka jadilah fake human. Manusia palsu. Dia, lihat, dia nggak butuh lagi rasa yang benar. Contoh nih, nanas ini manis. Memang begitulah Allah ciptakan nanas yang manis. Tapi sekarang, karena manusianya, kondisinya semua palsu, nggak perlu lagi nanas untuk mendapatkan rasa manis ini. Cukup flavornya saja. Itu maksudnya palsu itu. Ya, palsu kan jadi, semua palsu. Akhirnya, cintanya palsu. Kasih sayangnya palsu, semua palsu. Ya. Nah, fake food, screen, jadilah fake life. Makanan palsu, screen, handphone. Jadi kan Anda mungkin tanpa sadar, sekarang itu kan kalau mungkin yang tahu tentang metaverse itu loh, yang Facebook bikin segala macam dunia nyata, dunia maya, bahkan jual beli tanah di dunia maya. Saya bilang nih orang makin lama makin gila aja nih orang. Akhirnya jadi manusia-manusia palsu. Ya, yang kita butuhkan apa kalau mau kembali real life? Maka kalau bahasa itu real food sama nature, real food. Jadi kata kunci itu kalau mau kembali kita sebagai manusia itu real food, nature. Real food, nature itu aja. Ini yang di depan saya ini kan real food semua sebenarnya. Semangka, ya semangka, makanlah semangka. Berubah sedikit, kita contoh pengen agak sedikit gampang. Pokoknya kalau sudah dia menyelip kata instan di situ pasti akan ada perubahan. Contoh, nanas sih gulanya tinggi loh. Jadi kalau Anda pengen mabok, tanda kutip, makanlah nanas. Karena kalau gula tinggi pasti ada alkoholnya. Maka orang makan durian kebanyakan pasti mabok. Kan gula durian itu kan tinggi, tapi tidak apa-apa. Asal tidak berlebihan. Kita minum dalam durian itu ada alkoholnya, Nanas kalau lama-lama matang banget, bau kan alkohol kan? Sama. Semua buah itu kalau lama-lama dibiarkan overripe atau terlalu matang, pasti dia akan muncul alkohol. Diubah sedikit, nanas, contoh, nanas tinggi gulanya. Waduh, saya nggak sempat nih, udah bahasa gitu kan? Karena saya harus kerja. Gitulah. Saya blender, saya jus aja, karena saya nggak bisa menggunakan gigi saya. Nah, gitulah kan, gaya orang modern kan. Saya blender, saya jus, sama dia di jus. Naik gulanya ini. Paham ya? Jadi saya tidak terlalu menyarankan bikin jus. Gitu ya. Real life. Itu. Sama, Anda mau ngejus apa? Semua kalau di jus gulanya naik. Udah gulanya naik, pecah lagi molekulnya dia. Ya. Jadi kalau ada yang sudah program diet, misalkan begini-begini segala macam, udah pakai jus ya udahlah. Ya, silakan aja lanjut saya bilang. Itulah fungsi gigi. Gigi kita itu fungsinya itu untuk mengunyah. Ya, beliau ini kan fungsinya apa? Masuk ke mulut, nyampur segala macam, bahkan diajarin berapa kali ngunyahnya, masuk ke dalam, lambungnya tenang. Nah sekarang enzim yang ada di sini harusnya masuk melalui makanan, itu nggak masuk bercampur dengan makanan, akhirnya lambung kekurangan enzim-enzim yang dibutuhkan yang harusnya dari mulut itu muncul atau mungkin dimasukin ke dalam dari makanan. Karena apa? Malas ngunyah.
itu real food. Jadi semuanya real food. Ya. Jadi ini air kelapa. Air kelapa bagus-bagus, ya. Isinya apa? Wah, macam-macam, nanti tinggal baca deh. Maka saya lagi kepikiran mau bikin, dulu pernah sempat saya bikin. Sekarang kan banyak tuh jajanan-jajanan nggak sehat di mana-mana itu kan. Nah, kita harus, kalau bisa mah kalau yang punya ide, kembangin dengan jajanan sehat. Air kelapa nih, di Thailand itu jadi bisnis miliaran dolar loh, ini jutaan dolar. Dia bisa ekspor. Indonesia berlimpah ruah kelapa. Ya, cuman kita belum ada ide untuk upgrade dia bagaimana disukai oleh para orang-orang tua dan disenangi oleh kaum muda gitu loh. Kenapa? Apalagi kayak beginian. Coba disuruh anak muda minum. Boro-boro, makanya jangan menyerah. Nah, itu sebabnya kayak di kafe saya bikin bagaimana minuman kayak begini, kan isinya kunyit, temulawak, segala macam, kita kemas supaya bisa diminum oleh dari mulai umur 3 tahun, 5 tahun sampai umur mau meninggal dunia kali. Itu bisa minum, maksudnya kayak kemarin ketemu bapak-bapak umur 70 tahun. Pak, kenapa datang sini terus? Saya bilang, ya kenapa? Suka-suka saya dong, tadi gitu. Begitu. Maksud saya gitu, maksud saya gini, bapak kan bisa bikin di rumah, dia bilang. Toh resepnya juga di kafe itu saya tempel segaban-gaban. Ada satu suami nih, saya memfasilitasi orang yang malas mikir di kafe itu. Contohnya maksudnya gimana? Kan begini, kan panjang lebar kalau saya jelasin manfaat temulawak, kan susah kan? Makanya manfaat misalkan jahe. Jadi kalau misalkan, dok, kalau saya ada masalah lambung, minumnya yang apa di menu situ? Oh gampang, lambung ceria. Ada namanya lambung ceria. Kalau saya napasnya pengen agak enak nih, itu napas lega. Namanya saya bikin sendiri aja. Isinya macam-macam. Gitu. Memfasilitasi keinstanan orang zaman sekarang malas mikir. Gitu kan, seperti itu. Nah, kembali sini tadi. Inilah real foodnya. Ya, jadi saran saya, suami Anda kan banyak ibu-ibu nih, tiap hari sodorin ini, bikinin kunyit kayak jahe kayak segala macam, lihat nanti yang terjadi apa. Saya tadi baru lihat ada video, ada seorang pakar bioteknologi, kayak ahli mikroskop juga. Dia ambil jahe ini, kemudian di anu sama dia, terus dimasukin ke bawah mikroskop. Waktu lihat isinya kagum saya. Ya, dia sebutkan di situ isinya tuh starch. Starch itu pati. Pati itu ya pati lah. Gimana ngomongnya? Pati. Ya pati lah. Bukan sari pati ya. Dan bukan pati yang dekat sama Jepara dan Kudus itu, bukan. Pati. Nah, pati itu ya. Nah, ternyata saya baru makin paham lagi, Masya Allah. Ternyata memang di perut kita nih, Bu sekalian, kan banyak makhluk di sini. Ini banyak makhluk. Makhluk itu namanya apa? Bakteri. Semakin dia dizolimi, baik secara emosional, yang bisa dizolimi, bisa. Ketika ibu hamil, dia menzolimi dirinya, menzolimi anaknya, dan menzolimi segala sesuatu, maka ini bermasalah. Maka sekarang Anda mulai paham kenapa banyak kasus autoimun. Itu nyambungnya juga, pengetahuan yang saya pelajari juga dengan hutang pengasuhan. Masa 5 tahun, 7 tahun autoimun? Dari mana ceritanya? Kalau bukan dari racun emosi ibunya ketika mengandung anak tadi. Ada tuh, mana saya ceritain, Masya Allah. Tuh, kayak begitu kan? Nah, mereka ini, ya, si beliau-beliau ini nih, ini kalau Anda mau sehat badannya, ya, maka jaga baik-baik mereka. Makanan mereka tuh ada 2. Mereka dikasih teman lagi, ya, dikasih teman lagi, atau mereka dikasih makanannya. Nah, gitu loh. Maksudnya gimana sih, Dok? Gitu loh. Mereka dikasih teman lagi, berarti Anda memasukkan bakteri ke situ. Nah, kita kenal dengan makanan-makanan fermentasi. Tempe, kimchi, miso, tauco, itu kan fermentasi semua tuh. Atau kalau enggak, apa tuh? Ya itulah, makanan fermentasi. Atau kalau enggak, Anda masukin bakteri lagi ke sini. Masukin bakteri caranya gimana? Probiotik, paham? Cuka.
Cuka apel, cuka madu, bukan cuka dapur ya. Itu makanannya dia, bukan, itu temannya dia tuh. Banyak bakteri masuk kayak begitu, makin bagus dia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dia butuh serat. Nah, jenis serat yang dia butuhkan adalah serat yang tidak bisa dicerna oleh usus bagian atas kalau salah. Hanya mereka yang bisa mencerna itu. Ya. Hanya mereka yang bisa mencerna itu, dan mereka sebutnya resistant starch. Starch itu pati tadi. Jadi starch, pati yang tidak bisa diolah oleh saluran usus bagian atas ini dan hanya mereka bisa mencernanya, itu disebut dengan resistant pati resisten, gitu loh, paham ya? Nah, itu ada di sini. Kalau ini diberikan, ya umbi-umbian ini loh, jahe, kunyit, lengkuas, ini termasuk ini juga punya resistant starch. Kenapa makan kurma itu bagusnya luar biasa? Karena dia punya makanan untuk makhluk-makhluk itu. Itu ya, paham ya? Patinya itu. Nah, yang luar biasa lagi, kalau mereka sudah bahagia, makhluk-makhluk sini, dia akan kirim sinyal ke otak, nggak perlu banyak-banyak makan. Makanya, kalau Anda yang tahu ilmu kayak beginian, ilmu lengkuas, kunyit ini, coba lihat, Anda yang sudah biasa minum beginian, biasanya nggak terlalu pengen banyak makan. Setahu saya. Kenapa? Dia udah kirim sinyal ke otak biasanya. Untuk apa? Karena mereka ini starchnya tinggi banget. Kalau serat sudah terpenuhi di sini, maka otomatis kan ada namanya hormon grelin sama leptin, setahu saya. Grelin itu hormon lapar, leptin itu hormon kenyang. Kalau kita lapar, muncullah grelin. Nah, grelin sama dia ditekan sama dia. Ini. Sama mereka ini. Ya. Beberapa orang, tapi ada beberapa memang gara-gara minum ini juga selera makannya meningkat juga ada. Tergantung orang. Jadi nggak mesti disamakan. Contoh mungkin, dokter kalau kapan minum kopi? Kalau mau tidur saya minum kopi, supaya apa? Supaya tidur saya nyenyak. Buat saya kayak begitu. Tapi buat sebagian orang, memang kalau dilihat secara datanya, kopi itu memang bikin jantung berdebar lebih kencang. Jadi buat lebih waspada. Betul, tapi nggak semua orang kayak begitu. Ya, termasuk ini tadi. Ini real foodnya. Ya, ini real foodnya. Maka ini masukkan ini dalam bab menu makan Anda tiap hari. Dan mereka ini adalah makanannya nih tadi. Ya, real food. Jadi kalau kita mau makan kayak gini nih, real food dan whole food sebenarnya. Aslinya kalau makan buah, makanlah semuanya. Cuman kita kan nggak biasa. Pisang nih kalau Anda baca datanya, kulitnya itu pun juga banyak manfaat loh. Beneran. Di kafe itu kita coba terapkan satu persatu. Tapi di kafe itu baru ada yang ubi cilembu itu kulit-kulitnya kita makan. Ubi cilembu. Kita goreng karena panggangan di sana belum siap, tapi kita gorengnya pakai minyak kelapa. Nanti di rumah juga mulai diganti minyaknya pakai minyak kelapa. Minyak kelapa mahal dok, bikin sendiri, gampang. Gampang lo bikin minyak kelapa tuh. Yang perlu orang bikin. Ya, nggak sesulit yang dibayangkan sebenarnya. Ya, nah ini. Jadi whole food, real food, nature itu kata kuncinya. Ya, air kelapa termasuk kayak ini saya bilang tadi itu keren loh. Saya belum ketemu tuh. Nih idenya. Siapa tahu nanti mau bikin. Kelapa ditopping, air kelapa ditopping dengan apa? Dengan rimpang. Sekarang kan ditoppingnya pakai kepalsuan lagi. Kelapa rasa vanila. Ini kan palsuan kan? Palsu semua lagi, pusing saya ngeliat ya. Kelapa rasa apa, rasa jeruknya nggak ada. Beberapa sih memang pakai jeruk peresan, tapi saya belum ketemu kelapa rasa air kelapa pakai rimpang, belum ketemu. Kelapa dikasih kunyit, dikasih serai, waduh, kelapa dikasih jahe, enak itu. Kemudian diaduk-aduk bentar, kasih madu, kayaknya 20.000 orang mau beli itu. Daripada beli es krim. Es krim. Gitulah. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan dapat pesannya. Musuhnya apa? Bukan musuh sih. Tapi ini banyak masalah kesehatan kita sebenarnya, Ibu sekalian, bisa kita selesaikan kalau Anda, ini sudah lama saya sampaikan, cuma mungkin saya ulang lagi deh. Kalau Anda mau benar-benar sehat, ya, maukah Anda meninggalkan ini? Saya tanya dulu.
Mau nggak? Mau apa enggak? Serius. Allah saksinya ya. Insya Allah. Jadi latihan dulu aja, nggak usah buru-buru. Jadi latihan dalam 1 pekan 7 hari ke depan, dalam daftar menu Anda atau makanan Anda, dalam segala bentuk olahannya, tidak Anda benarkan ada gula pasir di situ. Itu yang pertama. Latihan dulu deh, latihan. Ya, nggak usah cepet-cepet. Ya, itu yang pertama. Lalu dalam daftar menu Anda itu, ya, ini latihan. Jadi mulai nanti siang nanti kalau makan atau mungkin sore makan, ya, mungkin ada sebagian puasa itu tidak ada itu. Jadi kalau Anda minum apa segala macam, cek ini gula pasir kan nih. Kalau ada saya nggak mau. Nah, gitu. Mulai disiplin. Baru nanti Anda akan merasakan nikmatnya hidup sehat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Terigu dan segala olahannya. Jadi contoh yang makanan ada terigu apa? Udah tahu lah kan? Nah itu. Kita tidak mengharamkan ya, bukan dalilnya kita itu, bukan urusannya kita. Tapi ini juga latihan aja. Jadi kayak roti gitu kan, atau mungkin gorengan, terigu Anda stop dulu deh. Latihan aja. Ya. Itu yang kedua. Hah? Apaan, Bu? Emang sudah dikasih kesempatan bertanya? Enggak, Bu, canda, Bu. Nanti ya, bentar ya. Yang kedua ya. Yang ketiga. Yang tiga nih, minyak goreng. Seminggu aja dulu, seminggu. Anda nanti akan rasakan berubah badan Anda itu, serius. Berubah maksudnya yang biasanya lemes-lemes, nggak semangat, segala macam, tapi dia akan kembali semangat. Ya. Nah, yang terakhir ini biasanya bukan saya larang, saya anjurkan untuk dihindari. Tapi kalau seandainya Anda tidak bisa hindari, maka Anda harus modifikasi. Ya, apa dia? Nasi putih. Ya. Gak apa-apa, kalau memang tetap pengen, dok saya nggak kuat kalau nggak makan nasi, nggak apa-apa. Tapi nasinya Anda campur dengan biji-bijian. Paham? Ya. Sekarang banyak produknya itu, biji-bijian. Ya. Ada kacang hijau, kacang kedelai, habatus sauda dalam satu bungkus, saya nggak usah sebut mereknya apa. Tahu lah Anda. Itu. Kalau nggak, nasinya Anda campur dengan minyak zaitun, kalau nggak VCO. Itu juga mengurangi atau menambah serat dan mengurangi gula yang masuk atau menyebabkan mengurangi lonjakan gula, bahasanya gitulah. Itu 4 itu dulu deh, 4. Ya. Terus banyak ini ya. Nanti lihat, dengkul mulai enak, mood mulai bagus. Coba aja lihat. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, kalau kita mau. Ya, apalagi Anda nih perempuan ya, ibu-ibu ya. Jadi hormon perempuan itu fungsinya adalah menjaga kekokohan tulang. Yang pertama estrogen itu ya, itu fungsinya. Nah, fungsi dia yang kedua adalah menjaga salah satu fungsi itu menjaga elastisitas pembuluh darah. Makanya jarang perempuan itu kena masalah di pembuluh darah atau jantung, jarang. Ada sih, cuma statistiknya setahu saya lebih banyak laki-laki. Kenapa? Itu dijaga sama estrogen. Oke? Nah, pada umur-umur estrogen sudah mulai menipis. Kata-kata estrogen sudah mulai menipis ini juga bisa diterapkan. Jadi kalau nanti Anda punya anak, yang anak Anda itu punya anak, lalu dia berencana menitipkan anaknya ke Anda, jangan mau. Gak mau. Saya ngomong gini kenapa? Ada sebabnya, mohon maaf ya. Bukan kita nggak cinta. Anak itu adalah tanggung jawabnya dia. Estrogen Anda sudah mulai berkurang, kasih sayang Anda sudah mulai berkurang, nggak bisa ngurus anak lagi kayak begitu. Itu maksudnya. Secara fisiologisnya, bukan dilarang, tapi kan kerja sekali. Oke lah, pada awal-awal oke lah. Cuman anak ini akan dicetak oleh Anda. Nanti anak ini menimbulkan masalah baru apa? Hutang pengasuhan lagi. Paham?
Itu masalahnya. Mana bapakku? Kenapa dia harus nenek? Dia nggak bisa ngomong. Mungkin anak umur 0 sampai 3 tahun atau 1 nggak bisa ngomong. Cuma nurani dia kan ngomong. Mana bapakku? Mana kasih sayangnya? Mana ibuku? Nah, sehingga di situ harus melibatkan semua pihak. Contohnya apa? Berdoalah supaya salah satunya mungkin, misalkan kalau kerja dua-duanya mengundurkan diri misalkan, dan minta sama Allah rezekinya ditambahkan lebih banyak, kan bisa. Jangan diserahkan kepada orang tua lagi. Ini babnya tentang estrogen soalnya. Paham ya? Jadi saya punya seorang guru, dia tuh anak-anaknya dekat banget sama dia. Dia bilang kalau anak mau sukses, jangan dia, ini kakek neneknya si bapaknya guru saya itu. Dia bilang gini, saya tahu anakmu sayang sama saya dan saya pun sayang sama anakmu, kata beliau. Kata si kakek itu. Tapi kalau anakmu mau berhasil, mau sukses, jangan sering-sering bawa ke sini. Karena jadi cetakan kakek kan nanti kan. Gak bisa. Kata dia begitu. Itu kakek yang paham ilmu tentang pengasuhan. Nah gitu loh. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur gimana? Nah, cari solusinya supaya tidak muncul luka pengasuhan baru, karena kan sekarang sudah banyak wabahnya. Wabah apa? Wabah hutang pengasuhan. Istri kerja, suami kerja, anak titip sana sini. Makanya kemarin ada seorang bertanya waktu datang ke kafe, konsul, "Dok, saya konsul mau promil." Oke. Pas lagi di sana, dokter tiap hari di sana? Enggak, saya enggak di sana. Kadang-kadang aja, kalau angin berhembus dari sana. Terus dia bilang begini, "Saya mau konsul biar promil. Ibu kerja apa?" Gini. "Bapak kerja apa?" Gini. "Oh, mendingan gak usah punya anak," saya bilang. "Oh, serius?" saya bilang. "Kalau Anda punya anak, bisa dipastikan anaknya dititipkan ke orang tua. Karena dua-duanya kerja, shift, bahkan. Gak dapat hak kasih sayangnya, hak asuhnya gak dapat kan? Sayang, gitu loh. Makanya zaman dulu ya, jadi orang tua dan jadi anak itu menurut saya jauh lebih gampang daripada jadi orang tua dan jadi anak zaman sekarang. Kenapa? Karena mereka punya banyak sekali pembanding. Orang tua gue nggak asik, gak bisa dijak ngobrol. Makanya kadang-kadang kita perlu duduk sama dan nonton Korea bareng-bareng, nonton drakor itu. Nontonlah bareng-bareng, entah apa ceritanya, wah keren ya, oh si apa tuh, Kumhu apa, Hu apa itu kan, nama-nama itu kan. Biar apa? Biar bisa ngobrol sama dia, masuk dulu ke dimensi itu, baru dikasih nasihat. Kalau nggak apa, mereka sudah paham. Oh alah, ayat itu sudah paham. Fala kullahuma ufin, wala tanharhuma. Ya kan ayat itu kan, kata dia gitu. Tapi untuk memasukkan ayat itu kadang-kadang kita harus masuk dulu ke dia. Itu maksud tadi, yang antara jasad sama ruh tadi loh. Ya, itu kadang-kadang kita harus diem. Ya, buat berdiam duduk sama mereka baru bisa. Ya, yang dulu ada pembanding, nonton Aneka Ria Safari, apa tuh? Itulah zaman dulu kan, TPR itu isinya. Zaman saya dulu. Permainan fisik ketangkasan semua. Sekarang jempol tok itu. Makanya termasuk kalau Anda ya, kalau sudah mulai nanti paham urutannya, nah anak tuh juga ada urutan cara kita bersikap. Ya, kalau anak sudah SMP, sudah mulai masuk masa tamyiz itu sudah mulai, dia belum balik, cuman sudah paham mana yang benar, mana yang salah. Maka itu bukan lagi doktrin, tapi dialog. Udah ceritanya lain tuh. Gak bisa lagi pakai dialog, udah gak bisa pakai doktrin. Gak boleh, gak bisa. Gitu loh. Itu zaman dulu ya. Nah, termasuk juga bab tentang ini. Ya, saya tuh ini sekarang lagi, saya katakan tadi versi saya saja. Ini lagi wabah hutang pengasuhan. Wabah. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau ini kita biarkan terus, nanti 20 tahun ke depan lagi, plusnya akan banyak, plus kerusakannya. Wabah hutang pengasuhan ada, wabah kerusakan jasad juga akan berlimpah di mana-mana dengan pandemi, mungkin ya, pandemi penyakit-penyakit yang urusannya dengan kelebihan gula. Lihat aja nanti. Kalau orang tuanya nggak nyontoin, ya selamat deh. Anak kita nggak tahu lagi makan yang benar itu apa, minum yang benar kayak apa, makan makanan yang dia makan sama dia apa, flavor semua, rasa semua. Gitu. Kalau Anda yang beli sirup zaman sekarang yang botol-botol itu kan jeruknya nggak ada. Kalaupun ada 0,0000 gitu loh, dikit banget jeruknya. Sisanya apa? Air sama gula. Betul lah. Nah itu lagi bersih-bersih banget badan kita,
Ramadan dikasih sirup-sirup itu. Kenapa nggak beli air kelapa aja? Kenapa nggak belikin air secang aja, murah meriah? Gitu loh maksudnya. Jadi ini ke depan nih bosnya bab tentang makanan ini, kalau kita nggak care, nggak aware mulai sekarang, rusak gitu, beneran. Udah ruhnya rusak, mentalnya rusak, emosi rusak, jasadnya rusak. Komplit sekomplit-komplitnya. Begitulah yang terjadi.